Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para pemirsa podcast KUA Kecamatan Pegasing, hari ini kita dapat bertemu kembali di hari yang sangat mulia ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, jadi di tengah-tengah kita sudah hadir penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Pegasing, yaitu Ibu Ikhwatun Hasanah S. Hong. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak Ya. sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ya, baik para pemirsa dan sahabat podcast KUA Kecamatan Pegasing, kita mau tahu nih sebenarnya apa saja keutamaan bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Nah, kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi kita umat Islam. Nah, jadi lebih lanjut bagaimana keutamaan kita membaca Al-Quran, maka kita akan membahasnya nih bersama Ibu Ikhwatun. Baik. Nah, Bu Ikhwatun, jadi sebenarnya apa saja nih keutamaan ketika kita mau membaca Al-Quran gitu, ataupun keutamaan ketika kita mau mempelajari Al-Quran itu sendiri? Begitu banyak keutamaan ketika kita membaca Al-Quran itu sendiri, bahkan bukan hanya bagi kita normal nih Pak. Iya, iya. Bagi orang yang mempunyai kesehatan yang kurang atau Ya. mental yang kurang, Al-Quran ini mampu dihafal oleh beliau gitu. Ya, betul. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran ini merupakan salah satu kalam Allah yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kirim melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda tercinta Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran ini bukan hanya sekedar kitab suci biasa, Ya. tetapi Al-Quran ini merupakan salah satu petunjuk, yaitu huda bagi umat manusia. Ya, betul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin," yang artinya Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwasanya Al-Quran ini merupakan petunjuk nih bagi kita. Jadi, bagaimana kita mengetahui apa petunjuk tersebut di dalam Al-Quran kalau kita tidak membacanya, Betul. ya Pak? Ya. Sehingga oleh karena itu kita sangat-sangat dianjurkan untuk membaca kitab suci kalamullah yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Setelah kita mempelajari atau membaca kitab-kitab suci ini, kemudian kita berusaha untuk menghafal. Ya. Walaupun terkadang nih Pak, karena cuma kita hafal 3 qul. Ya, betul. Apa coba Anas, Ya. Al-Falaq, Itu pun Al-Ikhlas. walaupun itu masih tersendat-sendat ya. Walaupun Tapi- terkadang makhrajul hurufnya entah di mana, gunahnya entah di mana, tapi kita harus berusaha. Ya. Terus berusaha untuk mempelajari kitab suci ini karena Ya. ini merupakan petunjuk bagi kita. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami pasti akan memeliharanya. Betul. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, alhamdulillah sampai saat ini Al-Quran ini belum ada ternoda atau tergores oleh campuran tangan manusia. Ya. Masya Allah, ini salah satu bukti Al-Quran ini walaupun dah sangat-sangat lama ditinggalkan baginda, tapi sampai sekarang Pak masih Ya. kita lihat kemurnian daripada Masih Al-Quran. murni. Iya betul Ya. Pak, belum ada satu orang pun yang berani atau yang mampu untuk menggoreskan tangannya untuk menghancurkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya. Ini salah satu bukti bahwasanya Allah itu sendiri yang menjaganya. Betul. Dan kemudian salah satu tanda Allah menjaganya, Allah beri kemudahan bagi hamba-hamba pilihan Allah atau bagi orang-orang yang mau menghafal Al-Quran ini. Ya, ada kemudahan tersendiri Iya, ya. betul Pak. Semoga kita juga bagian dari situ Pak. Amin. Ya. Dan tentunya kita harus belajar nih Pak, harus Betul. mau menghafalnya. Ini Pak,
Salah satu buktinya Al-Quran ini mudah dihafal oleh kalangan non-Arab. Walaupun kita ketahui Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Secara kita pikir otomatis lah mereka gampang untuk menghafalnya karena bahasa mereka. Walaupun memang berbeda. Tapi bukan hanya mereka yang mampu menghafalnya, tapi kita pun dari non-Arab itu sendiri mampu menghafal kitab suci Al-Quran tersebut. Bahkan yang Masya Allah yang sangat mengejutkan dunia pada zaman 2009 itu yang dihafal oleh seorang ananda yang bernama Naza. Mungkin kita pernah teringat nih Pak, Naza yang mempunyai kekurangan di program RCTI. Iya betul, Hafiz, anak Hafiz di RCTI dulu. Dia bahkan untuk berbicara aja kurang lancar. Berbicara dengan ibunda, dengan orang lain dia masih segegap-gegap, terbata-bata. Iya betul, terbata-bata Pak. Tetapi baca Al-Quran lancar ya. Masya Allah, tetapi baca Al-Qurannya lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Bahkan kita tidak mengetahui dia itu memiliki kekurangan. Masya Allahnya dia juga cacat, tidak bisa berdiri, tapi walaupun demikian dia mampu menghafal kitab suci Allah ini. Luar biasa buat dunia. Masya Allah. Mungkin kita cerita sedikit nih Pak tentang kisah Naza. Naza ini seorang anak kecil yang masih berusia 9 tahun, yang mana lama proses hafalan andana ini cuman menghabiskan waktu 10 bulan. Jadi 10 bulan dia menghabiskan waktu untuk menghafal Al-Quran. Iya betul Pak. Hanya 10 bulan. Usianya masih 9 tahun. 9 tahun. Kalau boleh tahu Bapak usia berapa nih? Saya sudah 36 tahun Bu Atun. Ya benar, saya juga sudah hampir seperti itu tapi belum hafal-hafal Pak. Jadi Masya Allah Ananda ini sudah mampu menghafal semenjak usianya 9 tahun. Iya Pak. Kemudian motivasi semangat untuk kita. Iya benar Pak. Kemudian Masya Allahnya Al-Quran ini Ananda Naza ini dia mampu menghafal dalam usia 9 bulan. Kemudian Al-Quran ini dia mampu menghafal artinya ketika hanya usianya hanya waktunya 4 bulan. 4 bulan. Cuma 4 bulan beliau mampu, Ananda tercinta ini mampu menghafal arti yang terkandung di dalam Al-Quran. Bukan hanya artinya nih Pak, tetapi mulai dari barisnya, halamannya, letak daripada Al-Quran tersebut dia telah mampu menghafal Al-Quran tersebut. Kemudian yang paling mengejutkan ini dunia, dia mampu menghafal ini bukan dalam keadaan normal. Maksud saya di sini dalam keadaan dia mengalami kekurangan lah. Disabilitas. Disabilitas, kekurangan fisik. Dia tidak mampu berjalan. Kemudian dia tidak mampu menyuapkan nasi ke mulutnya. Ketika usia dia 4 tahun dia belum bisa mampu menyuapkan nasi ke mulutnya, harus dibantu oleh sang ibunda. Kemudian tidak mampu berdiri sendiri. Kemudian sampai usia 12 tahun dia sudah hafal Al-Quran ini tadi Pak. Dari usia 9 tahun dia sudah hafal semuanya, bahkan hadis-hadis pun sudah hafal. Beliau ini bernama Ananda lengkapnya Muhammad Najah Hafifur Rahman. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita yang fisik kita dalam keadaan sehat walafiat sempurna begitu ya Bu. Iya betul Pak. Ananda Najah ini dilahirkan tanggal 17 November 2009. Belum lama Pak ya. Kalau sekarang kita buka di YouTube masih nampak nih, masih bisa kita lihat. Bahkan kabar terbaru ibunda beliau baru meninggal nih Pak. Beliau sekarang tinggal sebatang kara, ditinggal oleh ibunda tercinta di Mataram. Anak ini sudah divonis oleh dokter mengalami penyakit kelumpuhan otak. Dilahirkan dengan usia kandungan sang ibu masih usia 7 bulan. Ini dilakukan kondisi dokter terpaksa harus menyuruh sang ibu melahirkan dikarenakan kondisi sang bayi kandungannya mengalami kelemahan, maksudnya tidak berkembang gitu Pak. Dari berat badan sang bayi tidak mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga dokter menyarankan untuk anak tersebut dilakukan operasi untuk menyelamatkan sang ibunda dan Pak, untuk diselamatkan ibundanya dan anak itu tersendiri. Jadi dokter terpaksa melakukan ini ketika usia sang ibu masih 7 bulan. Dan sang ayah mengatakan ketika anak itu dilahirkan dia
dia tidak menangis. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, ketika anak itu tidak menangis, berarti itu ada sesuatu yang Ya. salah dengan anak Betul. bayi tersebut. Ya. Dan ketika itu anak mengalami perkembangan yang cukup lambat, sehingga sang ibu terus berjuang, tidak pernah menyerah dengan kuasanya Allah, terus berjuang. Dia berharap supaya Ananda mampu berjalan, Ya. mampu makan dengan normal, Ya. kemudian mampu berbicara dengan normal. Ya, paling tidak Ibu dia- bisa mengurus diri Iya, sendirinya ya. iya betul Pak, mampu mengurus dirinya lah minimal. Ya. Tapi dokter sudah berusaha dan ibunya juga sudah berusaha, tapi belum bisa semaksimal mungkin. Ya. Sehingga ibunya di rumah terus memurajaah, Ya, memurotal belajar. hafalannya, Ya. memasukkan ke sekolah sampai di Ya. rumah, kemudian diulang hingga akhirnya beliau mendapatkan juara ya Pak ya, 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 di betul. RCTI habis cilik. Program habis Program cilik. habis cilik. Jadi apa poin penting yang bisa kita ambil dari seorang Naza ini, Bu Patut? Masya Allah Pak ya, dari kisah ini terkadang kita malu sebenarnya. Ya, malu. Betul. Dari hati kita kecil kita malu karena Masya Allah, inilah Al-Quran, inilah indahnya Al-Quran, inilah kalam Allah yang memang Allah jaga tanpa Allah melihat siapa yang hendak menghafalnya. Itulah gitu salah Pak. satu keutamaannya. Ya. Itu Allah salah tidak satu keutamaan. melihat ya, Iya. siapa yang akan menghafal Al-Quran menghafal tersebut. Al-Quran tersebut. Bukan berarti fisik seseorang itu harus sempurna, Ya, ya, ya. fisik Betul. seseorang itu harus lengkap dan lain sebagainya, harus memiliki IQ yang tinggi, Ya. tidak. Tetapi ketika Al-Quran ini mau kita menghafalnya, walaupun seperti Najah tadi memiliki Ya. kekurangan, kalau kita bilang itu kekurangan yang amat sangat-sangat kurang, memang sangat menyedihkan kita lihat. Tapi itulah Ya. kuasanya Allah. Allah menanamkan, menyimpan Al-Quran tersebut di dalam hati beliau. Ya. Nah, baik pemirsa, sahabat podcast KUA Kecamatan Pegasing, itu tadi salah satu keutamaan yang kita temukan dari cerita seorang hafiz cilik yang bernama Naza. Nah, lalu pertanyaannya untuk kita, bagaimana dengan kita yang Allah berikan kesempurnaan fisik yang sangat luar biasa, kalau seandainya kita tidak memanfaatkannya bersungguh-sungguh untuk belajar, membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya. Nah, ini tentu menjadi kalah jauh kita dengan Najah. Nah, baik Bu Atun, itu yang pertama. Kemudian apa saja nih yang bisa kita peroleh dari keutamaan kita membaca, mempelajari, menghafal Al-Quran ini Pak ya? Gitu. Masya Allah sangat banyak Pak, diantaranya dirindukan surga. Ya tentu ya. Tentu. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Semua kita pasti kepingin. Ini malah surga yang merindukan Pak ya? Iya, malah ini surga luar biasa sekali. Iya, sebagaimana kita ketahui bersama, surga itu merindukan 4 golongan Pak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang pertama orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya. Janganlah dirindukan orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya. Jangankan dirindukan surga kita ini. Dirindukan oleh bupati aja. Tidak, ini surga. Ini surga loh, semuanya, semua keinginan kita bisa kita dapat di sana. Semua keindahan yang tidak terbayang di dunia ini kita semua dapatkan di dalam surga. Itu akibat kita, salah satunya nih Pak ya, tentu banyak cara. Itu salah satunya itulah kita mau dan gemar membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran menjadi syafaat bagi pembacanya. Kemudian Al-Quran mempelajarinya merupakan sebaik-baik manusia. Orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian orang yang mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya, selain itu juga Al-Quran ini yang paling saya alami pribadi nih Pak, sharing-sharing Pak, itu Masya Allah menenangkan hati. Tentu menenangkan hati. Ketika pengalaman saya nih Pak, dulu pernah merasa amat galau, gelisah, tak terungkapkan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.
baru-baru kita tes nih Pak, mengikuti sebuah tes P3K tuh, saya mengalami kendala di ijazah. Jadi saya tidak memiliki atasan. Saya nggak tahu kemana saya rasanya hendak mengadu. Waktu sudah sempit. Sedangkan di ijazah saya, kesalahan saya sendiri nih Pak, pengalaman karena saya tidak teliti, saya membuat ijazahnya dengan status SMK dulu Pak. Sedangkan diperlukan S1. Jadi saya takut di SK, maaf Kak, SK saya cuman SMA, jadi saya takut bermasalah ke depannya. Dan berurusan pun harus ke Kanwil. Karena waktu kita honor masih Kanwil Pak kan. Jadi berurusan pun masih Kanwil. Jadi saya bagaimana hendak ke Kanwil? Siapa yang harus saya hubungi? Jadi ini kesalahan dari saya. Wajar ketika orang tidak membantu saya, karena memang kesalahan di saya, kepatalannya di saya. Jadi saya memang cuman berharap sama Allah ketika itu Pak. Ya Allah, saya tidak memiliki siapa-siapa. Saya tidak memiliki orang atasan. Dan secara ekonomi baik saya jabatan, saya memiliki siapa-siapa ya Allah. Saya hanya memilikimu. Saya serahkan ya Allah kepadamu masalah saya ini. Sehingga saya melakukan Pak saat itu cuman saya bisa menangis dan membaca Al-Quran. Saya fokus membaca Al-Quran dengan derayan air mata saya Pak. Memohon ya Allah, bantulah saya. Sehingga esok harinya ada solusi, sehingga saya pergi ke Kemenak Pak, ke Kemenak mengajukan ke Kanwil, saya sampai ke Kanwil, sampai di sana saya masih teringat dengan salah seorang ASN Kanwil, Pak, kalau boleh saya sebut namanya Pak Marhaba namanya. Sampai sana langsung hari itu selesai urusan saya. Ketika sampai di situ saya cuma berjalan sebentar ke Masjid Raya, saya ditelepon, Pak, Bu, urusan Ibu sudah selesai. Itu salah satu yang saya alami nih Pak, yang dirasakan oleh mukjizat Al-Quran itu sendiri Pak. Ya, luar biasa sekali para sahabat podcast. Maka oleh karena itu Al-Quran itu memang betul menjadi syifa, yang menjadi obat, kemudian membuat kita menjadi tenang. Apalagi yang tadi itu yang paling luar biasa kita tunggu-tunggu, menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Sahabat podcast yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini masih banyak lagi keutamaan ketika kita mau membaca dan mempelajari Al-Quran, namun karena waktu kita agak terbatas, maka kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Jangan lupa dukung channel YouTube podcast KUA Kecamatan Pegasing di sini. Di sini. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih Bu Atun sudah sampai ke podcast KUA Kecamatan Pegasing. Lain kali insya Allah akan kita lanjutkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.